Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan ini adalah hari yang ke-26 kalau nggak salah, 26 dari bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, semoga kita bisa menuntaskan kewajiban ini dengan baik dan sesuai dengan sunnah yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita yang kita ikuti sunnahnya, kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Hari-hari ini adalah hari-hari menjelang Idul Fitri, dan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam adalah membayar zakat fitrah. Maka kali ini akan saya sampaikan bagaimana ketentuan zakat fitrah itu. Walaupun ini ibadah tahunan, artinya ibadah yang sudah rutin kita lakukan setiap tahun, kan, tapi ya untuk update atau upgrade pengetahuan kita tentang zakat fitrah ini, sehingga supaya kita lebih mantap menjalankannya sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama terkait zakat fitrah itu, siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban itu adalah setiap kaum muslimin. Jadi setiap orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketentuannya apa? Ketentuannya menurut Imam Hanafi itu ketika dia punya kelebihan makanan di hari itu. Hari itu kapan? Hari itu adalah hari Idul Fitri. Jadi ketika dia punya kelebihan harta, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini tidak peduli anak kecil, tidak peduli itu orang tua, baik itu sehat maupun sakit, bahkan orang gila, orang pikun, itu pun kena kewajiban zakat fitrah. Jadi kayak cacah jiwa gitu, kalau kita cacah jiwa, semua kaum muslimin kena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika dia mempunyai kelebihan harta di hari itu. Nah, kemudian ini yang siapa yang kena kewajiban. Yang kedua itu bentuknya apa? Nah, bentuknya apa? Itu menurut hadis Rasulullah SAW itu tentang so'an min to'amin. Jadi satu sok makanan, kemudian so'an min tamarin, satu sok tamar atau korma, kemudian juga satu sok zabib, kemudian zabib itu keju, kemudian akid itu anggur, dan itu artinya apa? Yang intinya itu bentuk makanan, ya, bentuk makanan. Makanan kalau dalam hadis itu memang makanan zaman itu, zaman Rasulullah SAW, yang berupa gandum, berupa tamar atau kurma, berupa tadi keju, seperti itu makanan. Tapi ada kata tadi so'an min to'amin, makanan itu artinya ya bahan makan. Kalau kita itu ya beras. Jadi memang tidak ada hadis yang menyebutkan zakat fitrah itu beras, itu enggak ada. Tapi ada kata umum yaitu to'am, so'an min to'amin, satu sok to'am. Nah, sekarang kadarnya sebenarnya ini dalam hadis ini sudah tergambar satu sok itu berapa. Nah, artinya kadarnya berapa? Kadarnya adalah satu sok. Nah, sementara ukuran sok itu kan debatable. Para ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat mengukur satu sok. Imam Abu Hanifah itu 3,8 kilogram satu sok. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal itu 2,75. Nah, tapi kalau ukuran satu sok itu sebenarnya satu sok itu adalah arba'umuddin. Arba'mud itu 4 mud. Nah, jadi satu sok itu 4 mud. Nah, sekarang berapa satu mud? Makanya di sini sengaja ini kita kasih gambar
di gudang beras ini dan di selepan ini bukan jualan beras, cuman ingin membuktikan bagaimana kita mengukur satu sok itu. Ingat ya, satu sok itu 4 mud. Nah, satu sok 4 mud. Kewajiban kita bayar zakat fitrah itu 1 sok. Teksnya begitu, teks hadisnya 1 sok. Nah, 1 sok itu ukurannya 4 mud. Nah, sekarang berapa 1 mud? 1 mud itu menurut fikih itu, ukur mud itu 1 cakupan ini. Jadi tangan kita ini kayak begini, itu 1 mud. Berarti 4 mud ya, 1 cakupan ini tambah lagi. Nah, baik. Sekarang kita kan sudah familiar nih, bayar zakat fitrah 2,5 kg. Nah, sebenarnya 2,5 kg itu adalah ijtihad. Itu kurs mencoba para ulama itu mengukur 1 sok tadi. Nah, sekarang saya ingin coba berapa satu mud itu. Kemudian 4 mud itu berapa? Ini sudah saya siapkan plastik, ini ada beras, ini ada timbangan. Nah, akan saya coba 1 mud tangan saya. Nah, perlu Anda ketahui, saya ini beratnya cuma 50 kg. Jadi artinya tinggi saya cuma 163. Nah, berat badan saya cuma 50 kg. Nah, itu artinya apa? Tentu tangan saya ya sesuai dengan fisik tadi. Maka saya mencoba 1 mud itu berapa, kemudian 4 mud itu berapa. Nah, coba nih ya. Ini 1 mud. 1 mud itu segini nih. Ini 1 mud nih. Nah, sekarang 1 mud. Ya. Kemudian 2 mud. Nah, kemudian 3 mud. Nah, kemudian 4 mud. Nah, jadi 1 sok itu 4 mud. Nah, sekarang saya coba perhatikan. Ini 1 sok nih, 4 mud nih. 4 mud itu 1 sok ukuran tangan saya. Sekarang berapa coba? Ternyata kecil banget. 1,61. Nah, sekarang apakah seperti ini terus valid enggak? Kan gitu. Valid enggak? Nah, saudara sekalian, jadi ini saya ingin mencoba menglogiskan tentang takaran ini. Maka para ulama bisa berbeda pendapat itu. Kan tentu para ulama yang mereka itu ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Imam itu kan mereka itu hidup di Timur Tengah, dan orang Timur Tengah itu tentu fisiknya Anda sendiri tahulah bagaimana mereka fisiknya gede. Makanya kalau saya ngukur 1 sok dengan ukuran saya, nah tentu ini terlalu kecil, ya terlalu kecil. Nah, artinya apa? Jadi perintahnya adalah 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ternyata ukuran mud punya saya itu kecil. Nah, jadi kalau sampai hari ini ada silang pendapat para ulama tentang berapa sebenarnya 1 sok, itu ya bisa logis begitu. Karena apa? Mungkin mereka mengukurnya dengan mud masing-masing. Dan tentunya orang yang dedeknya besar, fisiknya besar, tangannya lebar ininya, tentu kan lebih banyak. Maka kalau kita hari ini familiar dengan 2,5 kg, ya itu sebagai ikhtiat, sebagai kehati-hatian, itu ya masuklah. Dan itu memang dari 4 mazhab tadi, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, keempat ulama ini tidak ada yang menyebut itu 2,5 kg. Tadi saya katakan Imam Hanafi itu 3,8 kg. Nah, itu kalau di kurs ya 1 soknya Imam Hanafi. Terus ketiga imam lainnya itu 2,75. Lah gimana kalau kita bisa ketemu 2,5? Nah, itu ternyata dari para ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ketika mendiskusikan, memusyawarahkan itu, ternyata muncul tadi kesimpulan bahwa 2,5 itu sebagai ikhtiyat itu sudah memadai untuk dijadikan sebagai ukuran berapa zakat fitrah kita. Jadi ukuran ini adalah ijtihad. Kenapa ijtihad? Karena teksnya adalah 1 sok. Sementara sok zaman Nabi ya itu para ulama fikih sudah tadi. Jadi mengukurnya 1 sok adalah 4 mud. 1 mud adalah 1 cakupan ini. Jadi ini cara mengukur mud menjadi sok.
Nah, maka hari ini kita banyak beredar di media sosial tentang silang sengkarut, tentang perbedaan pendapat berapa sebenarnya satu sok itu. Nah, saudara sekalian, jadi memang hadisnya itu zakat fitrah itu dari bahan makanan dan bentuk-bentuknya bisa macam-macam yang tadi saya sebutkan, bisa gandum, bisa kurma, bisa keju, bisa anggur, ya itu bahkan menurut Imam Syafi'i ada 9 macam, ya itu jenis-jenis makanan di Timur Tengah sana. Nah, tentu kalau kita di Indonesia itu makanan kita adalah ruz, makanan kita adalah beras, ya berarti kita sudah familiar zakat fitrah pakai beras ukurannya tadi. Jadi kalau ada amil zakat fitrah atau panitia zakat fitrah memungut zakat fitrah dengan 2,5 gram, artinya 2,5 kilogram, itu udah sahih lah, sudah ikhtiyat. Karena apa? Tadi udah saya ukur mud saya itu ternyata kecil, dan satu sok saya itu ternyata cuma 1,61 kilo. Jadi 1,61 kilo itu kecil banget, karena memang tadi saya cuman fisik saya itu kecil, saya cuma 50 kilogram berat saya, dan tinggi saya cuma 163. Tentu ini kecil. Nah, saudara sekalian, itu tentang kadar dan barangnya, artinya apa yang bisa kita bayarkan, kadarnya berapa, sudah clear ya. Satu sok, hadisnya satu sok itu 4 mud. 1 mud itu segini ya, 1 cakupan 2 telapak tangan itu. Nah, sekarang bagaimana seandainya zakat fitrah itu dibayarkan dengan uang, boleh enggak kan gitu? Hadisnya itu to'am dan makanan ya, makanan. Bagaimana kalau itu dijadikan menjadi duit, berapa kalau itu duit, sahnya berapa? Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang ini. Jumhur ulama, mayoritas itu mengatakan bahwa memang harus bahan makanan. Ya, kalau kita ya beras di sini, kalau kita beras. Lah bagaimana kalau uang? Imam Hanafi membolehkan. Kenapa membolehkan? Karena berdasarkan sebuah hadis bahwa ketika hari raya itu unu anhum, ya, kayakan mereka, mengkayakan itu kan paling efektif pakai uang. Makanya Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah pakai uang. Tapi sebagai ihtiyat, sebagai hati-hati, nah, itu kalau Anda ingin bayar zakat pakai uang, lah ikutilah ijtihadnya mazhab Hanafi tanpa mengkorupsi. Kenapa? Ingat tadi, mazhab Hanafi itu satu sok itu 3,8 kilogram. 3,8 kilogram itu mazhab Hanafi. Maka kalau Anda membayar zakat fitrah itu nggak cukup hanya 25.000. Kenapa? Kalau 25.000 dibayarkan itu nggak dapat itu 3 kilo 8,8 tadi, karena 1 kilo 10.000 itu berarti kan harus 30.000 lebih. Nah, maka di sini panitia zakat fitrah atau amil zakat fitrah, kalau Anda menerima uang bentuknya cuma 25.000, Anda berkewajiban apa? Membelikan beras. Ya, membelikan beras. Karena apa? Itu yang boleh bayar zakat fitrah pakai uang itu cuma Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi itu ukurannya bukan 2,5 kilogram, tetapi 3,8 kilogram. Maka harus konsisten. Ambil mazhabnya Imam Hanafi yang pakai uang silahkan, tetapi ukurannya Imam Hanafi itu 3,8 kilogram. Jadi berapa? Berarti 38.000 kira-kira begitu. Kalau memang itu pakai uang. Tidak bisa uang 25.000 untuk mendapatkan beras 3,8 itu nggak dapat. Jadi ini panitia hati-hati, karena nanti Anda tekor. Anda tekor nanti. Anda harus kursnya takarannya Imam Hanafi. Imam Hanafi menakar satu sok itu 3,8. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal itu cuma 2,7. Kemudian MUI dan Basnas itu 2,5. Begitu juga Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakah juga 2,5 kilogram. Nah, kalau 25 kilogram itu 25.000 cukup. Karena apa? Ya, taruhlah sekarang
beras itu 10.000 ya sekilo, berarti kalau 2,5 kilogram berarti 25.000. Jadi siapa yang zakat jelas tadi, terus kadarnya berapa, bentuknya apa, makanan ya, makanan ya bisa beras ini kalau kita, kemudian kadarnya berapa tadi sudah saya jelaskan. Imam Hanafi 3,8, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hambal itu 2,7, Majelis Ulama Indonesia Basnas itu 2,5. Nah, terus cara mengukur sok tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang untuk siapa ya? Zakat fitrah untuk siapa? Ya, zakat fitrah itu bagian dari zakat. Maka berlaku ayat surat At-Taubah ayat 60 itu tentang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wa ibnu sabil dan seterusnya itu ya. Ini ada 8 asnaf tadi, ada 8 asnaf yang dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu untuk mereka fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk rikob, untuk fisabilillah, untuk mereka yang terlilit hutang, kemudian ibnu sabil, mereka yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan, dan fisabilillah, mereka yang berjihad fisabilillah. Kedelapan asnaf itu mendapatkannya, berhak mendapatkannya zakat fitrah itu. Begitulah menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Jadi membayar zakat fitrah untuk siapa? Karena ini zakat fitrah bagian dari zakat, maka kembali pada 8 asnaf itu. Tentu kita yang ada di wilayah masing-masing itu skala prioritas ya, skala prioritasnya apa, siapa gitu. Kalau memang skala prioritasnya hari-hari ini hari-hari lockdown, hari-hari covid, hari-hari pengangguran, hari-hari sulit ekonomi, nah tentu ini orang-orang miskin semakin banyak, orang-orang yang fakir semakin banyak, maka ya kepada mereka lah ya kita tasarufkan itu zakat fitrah. Nah waktunya, nah sekarang yang terakhir itu waktunya. Kapan waktunya? Ya waktunya itu menurut Imam Syafi'i setelah masuk bulan Ramadan ya, setelah masuk bulan Ramadan itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik itu ya 2 atau sehari sebelum Idul Fitri itu sudah boleh orang membayar zakat fitrah. Tapi menurut Imam Hanafi itu bahkan sebelum puasa pun itu boleh, itu Imam Hanafi. Nah, saudara sekalian, jadi kalau hari-hari ini tinggal beberapa hari kita masuk Idul Fitri, Anda tunaikan zakat fitrah mau kepada amil, mungkin lazismu, lazisnu, lazisku, basnas ya, atau lembaga-lembaga lain, silahkan. Karena apa? Ya, ini kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Jadi dengan cara pengetahuan ini semoga pembayaran zakat fitrah kita ini semakin clear, semakin paham, dan kita semakin mantap untuk membayarkan zakat fitrah yang hari-hari ini sudah mulai diumumkan oleh para takmir masjid, oleh pengelola zakat fitrah, pengelola zakat mal, yang mereka itu menganjurkan supaya lewat lembaga-lembaga tersebut. Semoga kita bisa menunaikan dan jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Karena apa? Ya, setahun sekali zakat fitrah, jangan sampai terlambat. Semoga ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.